Emang gitu sih, tergantung bawanya juga sih. Kan kalau bawa NMAX tuh pengennya ngebut gitu ya. Kalau apalagi VVA-nya nyala tuh. Nah, VVA nyala tuh kalau nyala kayak gini tuh enak banget, guys. Pengennya kan ngebut tuh bawa NMAX tuh. Nah, jadi ya nggak salah sih ngebut pakai NMAX, jadi pengen ngebut. Jadi tuh teman-teman ya harus itulah, jangan telat ganti oli. Dan pastiin olinya tuh jangan yang palsu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Cheer on Road dengan gue Iqbal di sini. Halo guys, ini gue lagi di mana? Bisa ditebak? Ini di BKT dari arah Marunda. Tadi gue mau record, kontainernya banyak banget guys. Jadi teman-teman tuh nggak bisa ngelihat view yang bagus kayak gini. Tadi cuma ngeliat belakang kontainer aja gitu ya kan. Males juga gue mau ngevlog. Gila deh, oh, di Marunda tuh kontainernya padat banget, gede-gede banget. Ya pusatnya sih Marunda Center ya kan. Kalau di sini kan teman-teman view-nya masih bisa enak nih. Sebelah kanan ada ngelihat kali BKT, sebelah kiri ya pohon-pohon gini lah hijau-hijau. Sama langitnya juga lumayan cerah ya kan. Kali ini guys, gue mau ngomongin perawatan NMAX Neo S. Ya sebenarnya nggak NMAX Neo S aja sih, termasuk NMAX Neo doang yang pakai kunci, NMAX Neo S, NMAX Turbo, motor NMAX, ya semua motor sih. Cuman gue spesifik bakal ngomongin perawatan NMAX Neo S gue ini. Pertama-tama, kalau teman-teman baru beli ini NMAX Neo ya, apa sih yang perlu diperhatikan sebenarnya ya? Teman-teman tuh intinya harus banget servis pertama, ikutin petunjuk. Meskipun ada yang bilang ya, langsung dibawa kenceng aja lah, karena motor baru nggak perlu inrayan. Emang bener sih, motor-motor sekarang tuh nggak kayak motor dulu yang perlu inrayan gitu ya. Tapi kalau gua terus terang 500 kilo pertama aja ya, 500 kilo pertama gua bawa, cuman gua nggak bakal bawa kenceng sih, bawa normali aja lah, sesuai buku petunjuk. Udah begitu 500 baru deh gua bawa tuh motor kenceng deh. Gua top speed sampai 100 sampai 90. Tapi dengan catatan jangan sampai bawa ngebut pas nanjak atau boncengan ya. Kayaknya tuh bebannya nambah, jadi gesekannya tuh lebih berasa lah, lebih banyak gesekannya, lebih tenaganya tuh apa ya, gimana ya, jadi tuh berat gitu ya, kerjanya mesin tuh jadi lebih berat. Nah, servis pertama itu wajib sih sebenarnya. Ya itu ngikutin garansi aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman tuh jangan sampai garansinya hilang gara-gara nggak ngikutin buku petunjuk yang wajib berapa kali gitu ya. Dikelarin aja dulu, setelah itu bebas. Kalau aku sih gitu ya. Terus teman-teman juga yang nomor 2, teman-teman tuh jangan telat ganti oli. Jangan telat ganti oli di NMAX, terutama NMAX ya. Emang cenderung katanya vampir oli, ya, tapi emang gitu sih. Tergantung bawanya juga sih. Kan kalau bawa NMAX tuh pengennya ngebut gitu ya. Kalau apalagi VVA-nya nyala tuh. Nah, VVA nyala tuh kalau nyala kayak gini tuh enak banget guys. Pengennya kan ngebut tuh bawa NMAX tuh. Nah, jadi ya nggak salah sih ngebut pakai NMAX, jadi pengen ngebut. Jadi tuh teman-teman ya harus itulah, jangan telat ganti oli. Dan pastiin olinya tuh jangan yang palsu. Nah, kalau ngeliat oli murah dikit tuh ya kan curiga lah. Kalau mau beli mah di dealer atau kalau toko-toko terpercaya lah. Teman-teman pasti punya toko-toko percaya atau di online ya, itu di official store-nya. Nomor 2 tuh bener, harus diperhatiin jangan telat ganti oli, terutama NMAX yang cepet habis olinya. Bukan cepet habis, gimana ya? Ya bisa dibilang vampir oli lah, karena dia agak sedikit lebih renggang. Itu untuk menjaga performa ya.
Jangan telat ganti oli, jangan ganti oli yang palsu, jangan sampai deh kena oli palsu. Terus yang ketiga, karena teman-teman tuh motornya masih baru ya, bersihinnya juga tuh masih enak tuh, belum kotor banget ya. Jadi dijadwalin lah seminggu sekali dicuci gitu. Yang penting mumpung masih baru gitu, jadi itu belum kotor-kotor banget. Nah jadi kalau udah kotor banget ngebersihinnya tuh udah susah, mesti ambil paket yang detailing gitu, apa premium wash, ya kan lebih mahal. Mumpung masih baru lah ya teman-teman ya, beli steam yang hand steam gitu lah, nggak nyampe 200.000. Gue pernah beli, dia buat jatuhin rotokin kerak-kerak aja sih. Terus selang hawa itu teman-teman juga harus perhatiin ya, takutnya tuh selang hawanya lepas terbuka. Jadi apalagi kalau musim hujan kayak sekarang, takutnya kemasukan air. Dan gue pernah ngalamin, jadi selang hawanya tuh ternyata terbuka, kemasukan air, oli gardan gue jadi putih. Untung langsung ketahuan, langsung dikuras pakai oli gardan, diganti ya oli gardannya, dipakai seminggu langsung ganti lagi gitu guys. Terus jangan lupa selalu ngecek tegangan aki. Kan bagusnya tuh mau start awal tuh 12-an lah, tegangannya masih bagus, masih prima. Jangan sampai di bawah 12. Kalau di bawah 12 takutnya itu udah tekor guys, dia nggak mau ngangkat. Gue pernah ngalamin di NMAX ini, gue tuh kuncinya nggak gue kunci full, tapi kunci di tengah. Tapi gue gak tahu ya, yang ngalamin gue doang apa gimana. Tapi gue posisinya pada saat itu di tengah, karena motor STNK-nya belum turun ya. Kuncinya posisi di tengah, gue diemin aja seminggu gitu, gak gue panas-panasin. Nah, apa gue starter gak nyala. Itu guys. Terus yang perlu diperhatikan lagi, terutama yang warna hitam ya, dia tuh gampang baret halus. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati lah, ekstra caution. Jangan sampai waktu ngelapnya tuh ada serpihan-serpihan debu, pasir tipis gitu ya, pas ngelap tuh jadi baret. Punya temen-temen tuh motornya yang warna hitam, kalau putih sih ya nggak gitu kelihatan ya, tapi yang hitam tuh emang catnya gampang banget kelihatan. Jadi teman-teman tuh mesti hati-hati lah, pastiin itu. Terus apalagi ya, sebenarnya sih standar aja sih. Pertama ikutin servis resmi, buku petunjuk manualnya, ikutin servis gratisnya. Kedua, ganti oli, jangan berlebihan, jangan pakai oli palsu. Ketiga, kuncinya ini untuk yang keyless ya, terutama pastiin sampai terkunci sempurna. Terus kalau ngelap, perhatiin tuh kanebonya bener-bener nggak ada pasir halus, karena emang gampang banget baret gitu guys. Lantas yang perlu diperhatikan lagi untuk motor ini, ikutin petunjuk ya. Jadi kalau teman-teman nih waktunya ganti handbelt, ganti, waktunya ganti kampas, ganti. Itu sih gue pribadi ya, gue bukan sales Yamaha nih, cuman itu selalu gue terapkan. Karena kadang kalau misalnya gue pakai Touring gitu ya kan, V-beltnya putus, udah kilometernya udah jauh, gue telat ganti, ya kan PR ya. Apalagi gue lagi touring malam gitu ya, V-belt putus, disetut dong, ya kan nggak lucu ya kan, jadi ganggu temen touring lu lah, takutnya kan gitu ya kan.
Terus kampas rem jangan sampai habis, pastiin tuh, kalau nggak di rem bunyi tuh udah kasar. Gue tuh udah ganti kampas rem ya, terutama yang belakang cenderung lebih cepat habis. Yang belakang udah gua ganti, yang depan belum. Tapi ini udah gua ganti pakai Nissin baru semua. Ya mudah-mudahan awet sih. Terus pastiin juga posisi udara, angin, bannya nggak terlalu kempes. Kalau kempes tuh bannya tuh jadi cepet habis, boros, di bawahnya nggak enak. Itu guys. Sesekali lah kalau ada rezeki lebih, 2 bulan atau 3 bulan di premium was lah, biar dia kinclong lagi seperti baru. Terus di detailing lagi. Jadi tuh motor tuh kelihatannya seger gitu guys. Jadi teman-teman tuh seneng lihat motornya seger, performanya bagus, dilihat enak, kelihatannya kayak baru terus. Ya 3 bulan sekali lah di premium wash sama di wax, cakep. Itu gue terapin sih di motor gue. Terus sama yang keberapa ini ya gue lupa, yang kelima lah ya. Itu kalau misalnya habis hujan atau apa, atau nggak habis hujan aja lah, teman-teman tuh harus perhatiin shock breaker-nya deh. Itu teman-teman tuh harus bersihin dengan extra caution biar nggak serpihan pasir tuh nggak ada di shock breaker. Jadi yang bikin bocor shock breaker tuh pasirnya masuk, jadi kena ke sealnya tuh, sealnya rusak. Dan teman-teman jangan pakai cover ya, jangan pakai cover, usahain jangan pakai cover shock breaker, karena itu bikin karat ternyata guys. Dan gue ngalamin di shock breaker gue kemarin tuh, gue pakai cover shock breaker nutupin tuh dengan tujuan maksud dan tujuan gue tuh biar nggak kena debu ya kan, nggak kena pasir, nggak masuk. Ternyata kan itu basah ya, kalau basah tuh airnya di situ lama keringnya, lama ya karat guys. Itu antara karat atau apa ya, semacam kotoran numpul kerak gitu ya. Udah gue bersihin pun ya pakai spons yang kasar, masih ada, nggak hilang. Ya gue ngeliatnya tuh kayak karat tipis gitu lah, kayak disayangkan banget sih ya. Kalau gitulah mendingan gue ganti shock breaker aja ntar, kalau ada dana ya gue ganti shock breaker, tapi nggak bakal gue tutup lagi pakai cover shock breaker. Jadi itu guys yang perlu teman-teman perhatikan di NMAX Neo S pada saat kalian teman-teman punya gitu, baru beli ya. Itulah teman-teman harus perhatiin deh. Mungkin ada yang mau nambahin teman-teman yang lain, tulis aja di komen ya. Oke guys, sekian motovlog hari ini. Gue Iqbal, signing out. Jangan lupa puasa ya, terusin sampai 30 hari. Gue Iqbal, signing out. See you guys.